Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatala Wahyu. Kita akan mereview materi pertemuan ke-11 mata kuliah metode perancangan program yang berjudul konsep pemrograman berorientasi objek. Pokok pembahasan kita ada 6. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pengenalan pemrograman berorientasi objek, yang ketiga adalah pengenalan objek dan kelas, yang keempat adalah karakteristik OOP atau Object Oriented Programming, yang kelima adalah kelebihan OOP, dan yang keenam adalah perbandingan antara atau perbedaan antara pemrograman terstruktur dengan pemrograman berorientasi objek. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Perancangan prosedural mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan sistem yang besar, jaringan, dan sistem multi-user. Walaupun sudah disusun secara terstruktur dan modular, tapi masih sangat sulit untuk dipahami. Jadi, teknologi berorientasi objek dapat mengatasi permasalahan tersebut. Pengenalan program berorientasi objek. Nah, pemrograman berorientasi objek atau OOP itu berdasarkan pada konsep dan interaksinya. Suatu objek dapat menerima pesan atau message, dapat mengolah data, dan dapat mengirimkan pesan ke objek yang lainnya. Objek itu sendiri bersifat independen. Lalu apakah itu objek? Objek adalah representasi sebuah entitas yang memiliki arti tertentu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah objek. Contohnya seperti buku, HP, laptop, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu objek. Suatu sistem itu terdiri dari objek-objek. Sistem itu sendiri juga disebut sebagai suatu objek. Nah, evaluasi dan pengembangan sistem disebabkan oleh interaksi antar objek-objek. Nah, lalu apakah itu kelas? Kelas merupakan template untuk membuat objek. Objek sendiri merupakan hasil instansiasi dari suatu kelas. Nah, proses pembuatan objek ini disebut dengan instantiation. Karakteristik objek, misalkan kita punya mobil. Nah, mobil itu punya yang namanya atribut seperti warna, tahun produksi, manufaktur, dan lain sebagainya. Mobil juga punya suatu tingkah laku atau behavior. Contohnya acceleration, turn, stop, brake, dan lain sebagainya. Mobil juga punya identitas. Dalam mobil, identitas itu adalah nomor plat kendaraan. Lalu apa yang disebut dengan atribut itu sendiri? Atribut adalah data yang membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Dalam kelas, atribut disebut sebagai variabel. Lalu, apakah itu tingkah laku? Tingkah laku atau behavior adalah hal-hal yang dilakukan oleh suatu objek. Nah, dalam kelas behavior disebut dengan methods. Method adalah serangkaian statement atau perintah yang ada dalam suatu kelas untuk menghandle suatu task atau tugas-tugas tertentu. Nah, cara objek berkomunikasi dengan objek yang lain adalah dengan menggunakan metode tersebut. Lalu selanjutnya adalah responsibility. Responsibility adalah sebuah kontrak atau sebuah obligasi dari sebuah kelas. Nah, saat kelas dibuat, itu objek yang ada di dalam kelas itu memiliki keadaan dan tingkah laku yang sama. Lalu selanjutnya adalah konstruktor. Konstruktor adalah proses instansiasi objek dari kelas dilakukan pada operasi yang khusus. Konstruktor menetapkan nilai awal untuk atribut objek yang baru. Nah, selanjutnya adalah visibility. Visibility merupakan kemampuan suatu objek untuk melihat atau berhubungan dengan objek yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengiriman pesan atau messaging. Objek bekerja sama dengan objek yang lainnya untuk mengirimkan pesan kepada objek yang lainnya. Lalu suatu objek mengirimkan pesan ke objek yang lain itu adalah untuk melakukan suatu operasi. Dan suatu objek juga dapat menerima pesan dari objek yang lainnya pula untuk melakukan operasi yang lainnya pula. Kunci dalam Object Oriented Programming adalah setiap objek itu bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Lalu apa saja karakteristik Object Oriented Programming? Karakteristik Object Oriented Programming itu ada 4. Yang pertama adalah abstraksi, yang kedua adalah enkapsulasi, yang ketiga adalah inheritansi, dan yang keempat adalah polymorphisme. Abstraksi itu adalah kemampuan menyembunyikan kerumitan dari suatu proses untuk permasalahan yang sedang kita hadapi. Kalau enkapsulasi itu adalah melindungi objek dari dunia luar.
Kalau inheritansi itu adalah menurunkan metode-metode atau properti yang dimiliki suatu kelas kepada kelas yang lainnya. Sedangkan kalau polimorfisme itu adalah kemampuan bahasa pemrograman untuk memiliki fungsi-fungsi yang bernama sama tetapi berbeda dalam implementasi parameter dan kodenya atau overloading. Nah, sedangkan kita dalam menyusun suatu pemrograman berorientasi objek itu punya beberapa tahapan. Di sini kita punya 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menentukan identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi. Yang kedua adalah menentukan hubungan antara kelas dan objek tersebut. Lalu yang ketiga adalah perancangan algoritma secara terstruktur, dan yang keempat adalah mengembangkan tes algoritma. Lalu pokok pembahasan kita yang kelima adalah kelebihan apa saja yang dimiliki oleh pemrograman berorientasi objek atau OOP. Nah, kelebihannya di sini ada 5. Kelebihan yang pertama adalah menyediakan struktur modular yang jelas. Yang kedua adalah mempermudah dalam memelihara dan memodifikasi kode. Yang ketiga adalah menyediakan framework untuk library code. Yang keempat adalah resiko kesalahan itu relatif lebih kecil dalam pemrograman berorientasi objek. Lalu kelebihan yang kelima adalah waktu debuggingnya lebih singkat. Lalu kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan kita yang terakhir atau yang keenam, yaitu adalah perbedaan antara pemrograman terstruktur dengan pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek kita singkat saja dengan PBO ya, agar lebih mudah dalam penyebutannya. Nah, perbedaan yang pertama, kalau dalam pemrograman terstruktur itu adalah penekanan di pada urutan yang harus dikerjakan, sedangkan dalam PBO itu pendekatan lebih pada datanya. Perbedaan yang kedua, dalam pemrograman terstruktur itu program yang berukuran besar itu dipecah menjadi pemrograman yang berukuran lebih kecil atau modular, sedangkan dalam PBO program besar itu dibagi ke dalam objek-objek. Lalu perbedaan yang ketiga adalah dalam pemrograman terstruktur itu kebanyakan fungsi atau prosedur berbagi data secara global, sedangkan kalau dalam PBO fungsi-fungsi yang mengoperasikan data tergabung ke dalam objek yang sama. Perbedaan yang keempat, dalam pemrograman terstruktur itu adalah datanya bergerak secara bebas, sedangkan dalam PBO data tersembunyi dan terlindungi. Lalu perbedaan yang kelima, dalam pemrograman terstruktur itu pendekatannya adalah secara top down atau dari atas ke bawah, sedangkan dalam PBO pendekatannya adalah secara bottom down atau dari bawah ke atas. Demikian yang dapat saya sampaikan pada review materi pertemuan ke-11 kali ini. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Semoga video ini dapat menjadi nilai yang bagus bagi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah BSI aja.